Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sore berbahagia ini kita dari Sketsa TV berkesempatan mengundang bapak-bapak dan ibu-ibu kita dalam rangka berdiskusi ngobrol santai sore bersama Kompur Ince yang dilaksanakan oleh Sketsa Channel TV yang setiap sorenya nanti akan terus membahas perkembangan yang ada di Sumatera Utara. Terima kasih pada sore yang berbahagia ini. Alhamdulillah kita kedatangan Abang Da Ispan Famudin yang telah diberikan amanah di Ketua ya Bang ya. Dan juga ibu kami, Ibu Dr. Insinyur Nur Haida MM, Kabid Perdagangan Dalam Negeri dari Disperindak. Adapun tema kita pada sore yang berbahagia ini, abang-abang dan ibu semua adalah kita akan membahas persoalan ketahanan pangan khusus persoalan beras di Sumatera Utara untuk tahun 2020 terkhusus persoalan masa pandemi. Di awal ini ingin akan pertama kami perkenalkan Ibu Nur Haida. Mungkin kami akan langsung saja karena memang waktu juga yang kita siapkan 45 menit. Diawali dari bagaimana sebenarnya Ibu gambaran stok pangan atau beras kita di tahun 2020 ini. Terima kasih, itu sementara pertanyaan di awal kami. Sesuai dengan visinya kami, tugas pokok dan fungsi kami di bidang perdagangan dalam negeri. Ya. Kalau kita melihat tadi judulnya bagaimana ketersediaan beras, ya Pak ya. Jadi untuk Sumatera Utara saya ini ada data. Ketersediaan beras kita ini di Sumatera Utara ini itu adalah kabupaten pemasok kita ada 10 Pak di Sumatera Utara ini. Satu Kabupaten Langkat, Kabupaten Hulu Serdang Bedagai, Simalungun, Batubara, Asahan, Labuan Batu Utara, Toba Sabutir, Tapanuli Selatan, dan Bandeli Natal. Inilah salah satu kabupaten pemasok terbesar beras kita yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Pada kesempatan ini perlu saya sampaikan, khusus untuk beras kita memang Sumatera Utara surplus Pak, surplus untuk beras. Jadi ini ada data kita. Mulai Januari sampai dengan sekarang Agustus tahun 2020 ya Pak ya. Jadi masa pandemi ini kan mulainya itu kalau saya tidak salah itu mulai Februari ada informasi ada COVID-19. Tapi yang sudah bulan Maret tahun 2020 mulai Maret waktu itu saya ketepatan pas ada acara di Bogor di Megamendung. Saya lepas itu pendidikan itu Pak, pendidikan penyidik di Barreskrim Megamendung Bogor. Waktu itu bulan Februari tanggal 4. Selesai 4 Maret, disitulah mulai informasi ini pertama sekali kena di Depok. Disitulah Pak. Jadi Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, jadi sudah ada berapa bulan nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Agustus sekarang sekarang 14 berarti lebih kurang 5 atau 5 bulan setengah sudah terjadi pandemi COVID-19 ini. Jadi kalau saya melihat terhadap ketersediaan ini Pak, memang di sini tidak jauh menurun produksi kita di Sumatera Utara. Jadi ketersediaan beras kita itu untuk bulan Maret itu ada 731.302 ton. 300 ya. 731. April 560.000, Mei 573, Juni 602, Juli 650.000, 731.302 juga. Jadi ini produksinya ini tidak terlalu jauh range-nya. Fluktuasinya itu tidak terlalu jauh. Jadi dia hampir sama. Jadi kalau kita melihat ketersediaan beras dengan adanya masa pandemi ini, saya melihat ini tidak berpengaruh. Tidak terlalu berpengaruh berarti ya? Karena produksinya jalan terus. Apakah ada penurunan Bu ketika COVID ini tahap konsumsi masyarakat terhadap beras ini? Kita melihat di sini adalah data ya Pak ya. Bicara kita di data yang ada di Dinas Perindak
untuk konsumsi kebutuhan beras setiap bulan itu Pak, di sini ada Februari itu 146.769 ton, Maret 146.000. Jadi dia memang kebutuhan ini Pak, masa pandemi dengan masa setelah pandemi ini saya melihat dia tidak menurun kebutuhannya. Oh, terus naik berarti Bu ya? Tidak, dia hampir sama Pak kebutuhannya. Ya. Jadi kan kebutuhan itu kan tergantung kepada jumlah penduduk kita berapa kebutuhan dalam satu peta wisata. Jadi di sini saya melihat hanya naik di bulan Mei karena bulan Mei ini menjelang hari raya. Selebihnya tidak berpengaruh Tidak masalah berpengaruh. konsumsi Kalau di beras hari ya? raya ini memang naik Pak dari 146 menjadi 153. Mungkin ini Pak di situ selain konsumsi kan di sana orang mungkin membayar zakat fitrah. Oh gitu Bu ya, jadi Ya saya konsumsinya pikir, naik. jadi kita kan di sini menjelang HDKM ini memang kebutuhan itu biasanya pun meningkat Pak. Oke baik Bu, terima Iya, kasih. iya, Pak. Mungkin Itu ini kita- menarik, ada juga yang menarik bagi kami pemirsa, bahwasanya hari ini kami mengundang Bapak Ispan Fahrudin, yang mana seperti kita ketahui biasanya teman-teman BUMD di Dirgasurya itu aktif mengelola perhotelan. Tetapi kali ini kami melihat terjadi sebuah kemajuan atau sebuah gerakan baik mengarah positif, bahwasanya rekan-rekan dari BUMD Dirgasurya mencoba untuk melihat dan turun ke trading beras. Mungkin ini kami beri kesempatan kepada Abang Rais Fahrudin untuk menjelaskan persoalan latar belakang dan juga bagaimana pandangan Dirgasurya terhadap beras di Sumatera Utara. Kepada Abang Ispan kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Moderator. Terima kasih kami berkenan Ibu yang berhormat dari pertanyaan bahwa di awal sekali kami mendapat inspirasi dari food station yang Inspirasi Bu Pak ada, ya. inspirasi dari food station. Waktu itu kita diundang oleh Pak Wagub untuk datang ke pertemuan food station itu. Nah, kemudian kita melihat bagaimana food station itu yang sudah cukup lama bergerak di bidang pangan, tapi pada waktu zaman Pak Stesen ini di mana ini? di Jakarta. Oh Jakarta ya. Oke. Jadi salah satu BUMD yang ada di di Jakarta. Pada waktu sebelumnya itu ya sangat sulit untuk bergerak. Tapi pada waktu zaman Pak Basuki Cahayapurnama, mereka mendapat penyertaan dikasih izin untuk meminjam sebesar 100 miliar dalam tempo, kalau kemarin data yang kami punya itu Pak, kira-kira bulan April yang lalu, sekarang omset mereka sudah 2,8 triliun. Nah sebelumnya Pak Ispan ada yang menarik. Seperti kita ketahui sebelumnya di Sumatera Utara ini ada BUMD pangan ya Pak. Kenapa sekarang bisa bergeser? Gimana ini Pak? BUMD pangan sudah pernah digagas ya oleh rekan-rekan Dewan pada waktu itu. Cuma karena pada waktu itu tidak jadi dilaksanakan BUMD pangan, makanya oleh pimpinan sekarang ini dibagilah supaya untuk bahan pangan itu ditangani oleh PT Dirgasurya, hortikultura ditangani oleh PT PDIG. Nah itu dia. Nah, kemudian penanaman, karena memang pada waktu kita pertemuan dengan TPID, tim pengendali inflasi daerah di situ, kita didorong untuk bagaimana supaya ada peran serta BUMD untuk di pangan. Kita sudah melihat Pak sekarang bahwa memang kita surplus, kata Ibu tadi, betul surplus. Cuman kalau kita kembali lagi melihat petaninya, hampir rata petani itu tidak pernah merasakan harga yang di atas 4.000 perak. Oh gitu. Padahal berapa harga gabah sebenarnya Pak? 4.000, harga minimum di 4.500 Pak. Berarti gabah Dari harga eceran tertinggi, yang terendah itu kalau di hitungan kita eceran terendah itu adalah 4.500. 4.500 Itu harus itulah baru yang diterima petani gitu Pak ya? harus diterima petani 4.500 Oke. supaya petani itu terangsang dia untuk kembali bercocok tanam. Nah, kita juga melihat Pak bahwa banyaknya bantuan-bantuan pemerintah, baik benih, baik pupuk segala macam, itu malah digunakan bukan digunakan sebenarnya kan mereka tidak perlu digunakan oleh hijau-hijau tadi sebagai pemancing kepada petani, tapi petani membayar juga. Sedikit agak melebar ini Bang Ispan ya. Apa kendala sehingga petani tidak bisa merasakan harga 4.500 itu?
karena mereka sudah menanam di awal. Oh begitu ya, ada proses di Ada awal proses ya. di awal. Sebelum menanam ini, Sebelum menanam. Oh. Dari situ. Nah, kita berharap nanti pada waktu di awal kita memang belum tidak bisa bergerak dalam tempo bulanan kita. Ini yang sistematis. Dan kemudian kita sudah kemarin sudah berkoordinasi dengan Pemda sendiri, kemudian sudah berkoordinasi dengan Spania supaya pada waktu awal tanam itu bahwa si yang mendapat bantuan benih dari pemerintah itu berkewajiban untuk nanti diberilah kesempatan kepada Liga Surya untuk membeli padi atau gabahnya. Kalau dalam pandangan Pak Ispan, kira-kira kapan bisa petani merasakan harga 4.500 ini? Sekarang ini Pak, kami juga tidak bisa bekerja tanpa ada perda. Oh ya. Ya kan? Ada perda, ada produk. Nah itulah dulu kita siapkan kita siapkan perangkat administrasinya supaya kami itu bisa leluasa untuk bermain. Dan kami juga akan melibatkan BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, karena kami kan tidak punya tenaga. Nah nanti kami akan bekerja kepada BUMDes itu, nanti akan mencari bagaimana supaya harga gabah itu tetap bisa bertahan di sini. Baik, kita memasuki ujung dari acara. Mungkin ada dari Ibu Ida terhadap bagaimana langkah-langkah ke depan yang akan dilakukan oleh Disperindak terhadap proses tata niaga beras di Sumatera Utara sehingga beras tetap bisa stabil dan kita bisa surplus, dan Disperindak bisa menyampaikan kepada Pak Gubernur dan masyarakat bahwasannya Disperindak sudah bekerja dengan terbaik. Baik ya Pak. Saya pikir untuk ketersediaan beras tadi ini memang ini seperti yang disampaikan oleh Pak Ispan harus bekerja sama dari mulai dulu sampai dengan ini untuk ketersediaan ini. Jadi kalau di dulu ini mungkin adalah ketahanan pangan, beras tanaman pangan dan hortikultura, tapi khusus untuk beras itu adalah ketahanan pangan. Untuk tanaman sayur-sayuran itu adalah dinas tanaman pangan dan hortikultura. Dinas pertanian lah berarti Bu ya. Ada Pak, sekarang sudah dibagi dua Pak. Oh, dibagi dua, Tanaman ya. pangan dan hortikultura dan dinas ketahanan pangan. Oh. Beda. Nah, ketahanan pangan kantornya yang dekat Kodam. Oh, dekat peternakan Bu ya. Iya, Ya. tanaman pangan dan hortikultura kantornya yang dekat Asrama Haji. Iya, iya. Jadi kalau perindustrian ini Pak, kita kalau sudah sampai kepada produksi dan sudah sampai ke pasar marketnya. Tapi kalau seperti yang Bapak sampaikan tadi, apa yang perlu kita sampaikan, saran kita kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara, kalau saya melihat adalah adanya kerjasama yang baik antara beberapa OPD ini. Contohnya tadi seperti yang saya sampaikan ke Bapak, Dinas Ketahanan Pangan dan Tanaman Pangan Hortikultura harus mempertahankan luas lahan ya. Luas lahan baku sawah Bu ya. Luas lahan jangan diganti dengan tanaman perkebunan. Iya. Karena memang Bu, saya ingat luas lahan baku sawah kita ini masih bermasalah di ATR BPN. Karena dari 400.000 sekian sekarang menjadi 270.000 sekian, hilang sekitar 160.000. Ini belum selesai dan ini harus memang menjadi hal yang diperhatikan serius begitu Bu. Nah, saya lanjutkan ya Pak, itu satu, mempertahankan luas lahan sawah. Ya. Yang kedua Pak, intensifikasi daripada pertanian ini harus betul-betul dijalankan. Contohnya, bibit yang bagus, cara pengolahan lahan yang bagus, yaitu pupuknya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, misalnya berapa jumlah pupuknya. Dan ini semua harus dioptimalkan seluruh pertanian lapangan kita, harus dioptimalkan itu. Setelah itu baru seperti yang Bapak sampaikan tadi itu proses panen. Proses panen ini harus betul-betul juga supaya padinya itu berkualitas yang baik. Tadi sudah disampaikan, ada kita sekarang PPD ya Pak ya, sudah mungkin kerjasama sama Bapak ya Pak ya. Sekarang seluruh resi gudang, SRG sistem resi gudang itu sekarang kerjasama dengan BUMD kita, BUMN kita ini, PT Dirgasinya. Jadi Dinas Perindak dalam hal ini
sangat mendukung terkait dengan tabung kita. Karena kita juga Dinas Pendidikan itu punya UPT kan. UPT namanya Balai Pemuda Sertifikasi Mutu Badan yang dulu tahun 2014 atau 13 itu kita dibuat sebagai lembaga penilaian kesesuaian penilaian terhadap hasil-hasil produk yang disimpan di dalam residu dan tabung. Yang kita kalau di Sumatera Utara itu ada di Sergei, kalau nggak salah saya, ada di Sumatera, ada di Langkat, ada di Paro. Tapi kalau yang ada beberapa yang sudah memang berjalan, ada yang belum ya Pak ya. Jadi kemarin kita sudah juga rapat terkait dengan SRG ini melalui Zoom meeting dengan Bapuk kita. Nah, jadi ini kita Dinas Perindak ini adalah apa yang harus kita laksanakan dalam rangka ketersediaan itu. Salah satunya adalah tadi itu kami akan memberikan edukasi kepada pelaku usaha kita supaya beras ini betul-betul dijalankan peraturan Menteri Perdagangan, tidak boleh membuat harga pangan itu beras ini di atas daripada harga eceran tertinggi. Karena kami juga mempunyai petugas penyidik Pak, kita Dinas Pendidikan ada petugas penyidik juga ya. Bekerja sama dengan Satgas Pangan Polda. Ini kita tindak langsung Pak. Tidak ada yang boleh menjual di atas air. Yang kedua, dia harus memenuhi aturan standar daripada beras. Hindari oplos kan ya? Ya, jangan nanti beras medium dibuat premium. Oplos itu Bu namanya ya. Campur itu nanti kita uji Pak. Jadi untuk beras yang diperdagangkan ini ada peraturannya Pak, ada peraturan Menteri Perdagangannya. Jadi dia harus mencantumkan label di situ jelas, produksinya di mana, harus ada punya label, apakah dia itu mempunyai standar premium atau dia medium, itu nanti dilihat Pak. Kemarin kita punya ada temuan dari Polda, bahwasanya beras itu medium tapi dibuat jadi premium, diganti karungnya. Itu kita panggil Pak, kita panggil dan kita berikan edukasi, kita berikan pembinaan kepada pelaku usaha kita yang agak mau membuat Pak ya, yang agak menyimpang daripada peraturan yang berlaku. Baik, Kita tugas kita Pak Dinas Pendidikan. Baik, Selain daripada tadi saya sampaikan, kita selalu memonitor daripada harga dan juga ketersediaan. nanti pengawasan terus dilakukan setiap hari ya. Setiap hari Pak. Oke, baik Bu Ida. Mungkin untuk pengunjung acara ini mungkin ada hal yang ingin disampaikan oleh Bapak Ispan pada masyarakat Sumatera Utara dan Pak Gubernur. Pada Bapak Ispan kami persilakan. Jadi kami sekarang sedang memproses, proses kami harapkan dalam waktu dekat ini bisa cepat prosesnya turun, dan kami berharap bahwa dalam dalam perdagangan beras ini kami ini jelas akan terus mendapat pembelajaran dari dinas-dinas terkait, OPD terkait, karena memang ini harus ada satu kesatuan, baru bisa kita melawan yang namanya hijau tadi itu. Kalau cuma kami sendiri, kami ada sekitar lebih daripada 1 juta ton yang mau kita yang bertabur sekarang di sini. Ya kami kalau hanya bisa mendapatkan hanya sekian ratus ton saja, itu tidak akan belum signifikan ya. Tapi kalau kami bisa berharap bahwa dengan dorongan tadi ada Satgas Pangan, kemudian ada Disperindak yang akan terus memonitor dan kemudian memberikan pembelajaran kepada kami berharap bahwa cita-cita kita supaya menjadikan harga gabah itu menjadi baik, sehingga petani itu kita harapkan bahwa oke lah harga IP sudah ada di sana, tapi apakah petani kita sudah mau kan gitu. Malah nanti mereka lebih mau menelantarkan lokasi mereka, bahan mereka lebih tinggi, mau pergi ke kota atau ke yang lain. Nah ini kami berharap bahwa kami bisa memaksimalkan kerja kami, dan kami bisa berharap bahwa seluruh OPD yang ada di Sumatera Utara ini bekerjasama dengan Dinas Pendidikan, supaya berharap bahwa kalau kita lawan ijon tadi itu dengan modal yang penyertaan modal tadi, toh PAD nanti akhirnya juga kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Itu ya Pak. Oke, baik, terima kasih pemirsa.
Sketsa TV channel yang berbahagia. Alhamdulillah 45 menit telah kita lalui bersama. Sungguh humanis dan baik diskusi yang kita lakukan antara beberapa materi, baik Ibu Ida dan Bang Ispan, yang mana Bang Ispan ini senior saya. Alhamdulillah beberapa materi dan narasumber menyempatkan waktu. Saya Zulkifli SPDI, moderator Sketsa TV, mengucapkan terima kasih. Semoga hasil diskusi kita ini bisa didengar langsung melalui Facebook dan channel-channel lain yang disiapkan sampai ke masyarakat Sumatera Utara, dan juga sampai kepada Pak Gubernur bahwasanya langkah-langkah yang sudah diambil ini cukup baik, baik Dirga Surya yang telah maju satu langkah untuk berkontribusi terhadap masyarakat, dan juga kinerja dari Disperindak dan terus mengawasi kondisi beras dan harga beras setiap harinya. Semoga kita semua dapat bermanfaat bagi Sumatera Utara. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Bu, ini udah siap jadi apa?